Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Pembahasan terakhir kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman bahwasanya mereka orang-orang al-Yahud atau an-Nasara tidak akan mempercayai atau mengikuti kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Padahal mereka bukan tidak mengetahui, bukan tidak mengerti atau tidak memahami, mereka mengerti bahwa orang-orang mukmin itu benar, nggak salah. Mengerti mereka, bukan nggak mengerti, tapi mereka tidak mau mengikuti, tidak mau mentaati. Allah sudah mengatakan di situ, yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma agaluhu. Mereka itu mendengarkan kalamnya Allah. Ini perbedaan antara ahlu tafsir. Sebagian mengatakan kalam Allah yang dimaksud adalah At-Taurah. Di mereka mendengarkan dari kitab Taurat tentang keimanan, tentang Nabi Muhammad dan yang lain sebagainya. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Kapan mereka merubah? Mim ba'di ma agalu, setelah mereka mengetahui, setelah mereka memahami. Jadi mereka merubah setelah mereka memahami, bukan sebelum, setelah. Tapi sebagian riwayat daripada ahlu tafsir yang mengatakan bahwasanya kalam Allah yang dimaksud bukan kitab Taurat, bukan kitab Taurat, tapi kalamnya Allah yang disampaikan secara langsung dan didengarkan oleh mereka setelah mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebagian daripada mereka, enggak semuanya al-Yahud, tapi ulamanya, tokoh-tokohnya al-Yahud ini datang kepada Nabi Musa minta untuk supaya bisa mendengarkan kalamnya Allah, karena kami enggak bisa melihat. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar kita bisa mendengarkan suaranya. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa agar mereka untuk bersuci, mandi atau wudhu. Setelah itu diperintahkan oleh Allah mereka untuk berpuasa. Dilakukan semua itu oleh mereka. Mereka bersuci, mereka puasa.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berkumpul di gunung, lalu Allah menyampaikan. Diperintahkan ini, diperintahkan itu, dilarang ini, dilarang itu. Lah kalamnya Allah ini yang mereka rubah. Yang Allah menghalalkan, mereka mengharamkan. Yang Allah haramkan, mereka halalkan. Yang Allah mengatakan itu batil, mereka mengatakan sahih. Yang Allah mengatakan itu sahih, mereka mengatakan itu adalah batil. Jadi ada perbedaan, ada pendapat. Ada yang mengatakan kalam Allah yang dimaksud adalah kitab Taurat. Ya, yang kedua kalam Allah yang dimaksud adalah apa yang mereka dengarkan dengan sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mereka sudah mengetahui, bukan enggak mengetahui, mereka mengetahui. Akan tetapi mereka karena tidak mau mengikuti sehingga mereka merubahnya. Allah menegur orang-orang mukmin, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Ini kalau bahasa kasarnya itu enggak usah terlalu ngotot. Mengajak mereka, kewajiban kamu ngajak mereka, tapi nggak perlu ngotot. Ya, sampaikan aja yang perlu disampaikan. Kewajiban, perintah, larangan, sampaikan. Mereka mengikuti, alhamdulillah. Nggak mengikuti, itu tanggung jawab mereka. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma'alaika illal balag. Kewajibannya kamu itu hanya menyampaikan. Dipakai nggak dipakai itu urusannya mereka. Kamu memiliki kewajiban menyampaikan. Jangan tidak. Kita memiliki kewajiban menyampaikan kok meneng. Oh bahaya. Resiko besar kepada orang yang tahu. Resiko besar bagi orang yang tahu. Yang nggak tahu, dia nggak ngerti kok. Nah itu kewajibannya wa ma'alaika illal balag. Adapun hidayah itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Kita menyampaikan. Menyampaikan ini nggak boleh sekali, 2 kali wis mari. Wis cukup. Wis tak kandhani pingsan pingdo. Wis urusane lho ndak, terus. Mungkin akan bocor atine sehingga masuk hidayah ke dalam dirinya setelah ribuan kali. Bukan 1 kali, 2 kali, bukan 100 kali, 200 kali, ribuan kali. Maka terus urek-ureken sampai melbu. Durung melbu terus urek-urek. Mungkin orangnya bosen, sing ngrungokno bosen, balik-balik aku dikandani kon ngene kon ngono. Terus ndak apa-apa. Cek ndak congok. Cek buntu. Cek bolong, cek ndak buntu. Biar bolong biar ndak buntu. Terus ngaji yo terus. Cari ilmu terus walaupun kadang tidak direken, bahkan mungkin seringnya tidak direken, terus jarno. Mungkin sekarang dia nggak sadar, nggak menerima, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin 100 kali, 200 kali, 1000, 2000 kali baru melbu. Nabi itu nggak berhenti mengingatkan orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, meninggalkan apa yang mereka lakukan dari kemusyrikan dan lain-lain, supaya enggak berhenti Nabi terus. Para ulama juga gitu, mengajak satu demi satu. Lah Allah mengatakan afatatma'una yu'minu lakum faqad kana fariqum yasma'una kalam Allah. Katanya Allah, enggak usahlah kalian berharap muluk-muluk dari mereka, karena mereka itu sudah nggak akan mungkin beriman. Kenapa? Mereka sudah tahu kok, sudah mendengar, tapi mereka nggak mau, malah merubah. Malah merubah katanya.
Sama dengan di awal surat Baqarah itu. Sawa'un anzartum am lam tunzirhum hum la yu'minun. Dielingno ndak dielingno tetap enggak beriman. Jadi orang-orang ulama Yahud, makanya di sini dibagi 4 orang-orang, dibagi 4. Lah itu golongan pertama. Golongan pertama ini mereka ini tahu tapi enggak mau beriman. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka enggak. Kalau golongan kedua ini gitu. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi ketika mereka pulang berkumpul dengan kelompoknya, ya, daripada orang-orang munafik dari al-Yahud, orang-orang munafik daripada kaum Yahudi ini, ketika bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kita beriman dengan Nabi Muhammad. Karena di dalam kitab kita Taurat disampaikan tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang sifat mulia Nabi Muhammad. Ketika bertemu orang-orang mukmin, mereka mengatakan bahwa mereka itu beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka berkumpul dengan kelompoknya, dengan kaum sejenisnya, mereka enggak beriman. Bahkan mereka mengatakan di dalam ayat surat Al-Baqarah di awal-awal, apa namanya? Anu'minu kama amanu sufaha. Oh, awak dewe ki beriman seperti imannya orang-orang yang bongol-bongol itu, katanya mereka. Bodoh-bodoh itu, katanya orang-orang munafik ini. Ketika bertemu dengan sejenisnya, oh, awak dewe katanya beriman pada wong-wong itu. Ketika berkumpul, tapi ketika ketemu orang mana, oh, mengatakan kami beriman, kami beriman. Nah, itu orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Salul, yang diketuai oleh Abdullah bin Salul di Madinah. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum. Ketika mereka kembali ke kaumnya yang sejenis dengan mereka atau yang tidak munafik daripada kaum Yahudi, yang tidak munafik, ketemu orang mukmin dia mengatakan kalau aku nggak mau beriman dengan kamu. Jadi di depan sama di belakang podo, nggak gelem beriman. Jadi bukan munafik. Kalau tadi kan munafik, di depannya orang-orang mukmin seakan-akan dia beriman, tapi ketika kembali dia nggak beriman. Ada orang-orang Yahudi ini yang nggak munafik, memang Yahudi wis ketahuan gitu, ketoro nggak mau, podo ae ngarepe orang yang mukmin sama belakangnya orang mukmin podo sama. Lalu ketika mereka kembali, orang-orang munafik dari kelompok Yahudi ini ketika kembali kumpul dengan orang-orang Yahudi yang tidak munafik, orang-orang Yahudi yang tidak munafik ini tanya kepada mereka, ngomong kepada mereka, atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyahajukum bihi inda rabbikum. Apakah kalian ceritakan? Apakah kalian sampaikan dengan yang kalian ketahui dalam kitab Taurat? Jadi jangan sampai seakan-akan mereka ini ngomong, oh jangan sampai kon critakno lho. Yang benar di dalam kitab Taurat kepada mereka. Hati-hati. Jadi mereka nggak mau orang-orang mukmin itu mengetahui, sehingga orang-orang munafik dari kelompok Yahudi yang datang ke orang-orang mukmin ini takut mereka ini ngomong membocorkan sehingga yang munafik kena imbasnya. Yang tidak munafik kena imbasnya gara-gara yang munafik tadi itu. Karena mereka tahu ketika ini dianggap nggak mengetahui, mereka ini memiliki bukti kuat nanti ketika di akhirat.
Kalau ngomong nggak tahu itu, ini keyakinan mereka. Lek ngomong nggak perlu ada, kita nggak sampai tahu tentang itu, karena kami nggak diajarkan, nggak diberitahukan. Loh, mereka masih punya dalil yang kuat untuk membenarkan dirinya gitu loh, membenarkan dirinya. Makanya diwanti-wanti sama yang Yahudi yang tidak munafik, diwanti-wanti. Sampai diceritakan loh. Yang sebenarnya tentang apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitab Taurat tentang Muhammad, nanti mereka akan menjadi bukti buat kami, menjadi saksi jelek buat kami. Afala ta'gilun, pikiran, awas. Ini orang-orang Yahudi yang tidak munafik mewanti-wanti orang-orang Yahudi yang munafik. Ojo sampai bongkar sing bener, wis ditutupi ya sing bener iki. Ojo sampai mereka tahu. Tapi Allah mengatakan kepada mereka, karena mereka memiliki keyakinan seakan-akan kalau kita ini orang-orang mukmin itu tidak mengetahui bahwa kita mengetahui, nanti kita ini aman. Sehingga dikatakan di sini walahu udrun qaim inda rabbih. Jadi memiliki alasan yang kuat gitu loh. Nanti ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, aku enggak tahu, aku enggak dengar. Ya, seakan-akan seperti itu. Lah Allah ingatkan mereka, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Enggak sadar tak mereka ini, katanya Allah. Apakah mereka ini lupa? Apakah mereka enggak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui yang sir, yang rahasia dan yang tidak? Ini seakan-akan percuma kamu menutupi. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka seperti itu. Percuma kamu tutupi kepada orang-orang mukmin. Kamu tutupi ataupun tidak kebenarannya, aku Allah ini mengetahui. Jadi nggak manfaat apa yang kalian lakukan kepada orang-orang mukmin itu, nggak ngefek. Karena apa? Aku tahu kebenarannya gimana, aku tahu. Ya apa sih, kitab itu dari Allah kok. Taurat itu kan dari Allah kepada Nabi Musa. Loh, mereka mengatakan ojo disampaikan loh nang wong-wong mukmin. Loh, disampaikan atau tidak, ketika kamu tidak menjalankan apa yang di dalam kitab Taurat, maka kamu itu melanggar. Ketika kamu melanggar, sekalipun orang mukmin tadi itu tidak mengetahui apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat, maka tetap kamu salah. Lah apalagi kalau orang-orang mukmin itu tahu, kemudian mereka mengajak kamu nggak mau, ya luwe parah meneng. Mereka diingatkan sama Allah, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka nggak sadar? Apakah mereka nggak ngerti, nggak tahu bahwa Allah itu mengetahui yang sir, yang rahasia. Yang rahasia itu ya, diketahui oleh dua orang minimal. Minimal diketahui oleh dua orang, itu yang sir. Bisa lebih. Wa ma yu'linun, dan yang diketahui banyak orang. Kok yang rahasia antara dua orang Allah mengetahui. Jangan yang kan yang di antara dua orang, yang masih diketahui olehnya, yang bakal akan disampaikan olehnya kepada temannya secara rahasia, Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Lah wa akhfa ini yang lebih rahasia. Apa yang lebih rahasia? Yang lebih rahasia ini masih terungkap di dalam perasaannya atau terlintas di dalam dirinya, yang nanti tak sampai belum keluar dari dirinya, Allah mengetahui kok. Apalagi yang sudah keluar. Jadi saya ono awake lho durung dikandakno nang sapa-sapa, durung diceritakno, durung disampaikan, Allah tahu. Apalagi yang sudah disampaikan. Lah orang-orang Yahudi tadi itu nggak sadar, mengatakan seperti itu kepada kawan-kawannya, kepada teman-temannya sendiri, daripada kelompok orang-orang Yahudi yang munafik, seakan-akan Allah nanti akan membenarkan mereka, akan menguntungkan mereka.
Tidak sadar mereka ini bahwa Allah ini mengetahui yang sir. Dan Allah juga mengetahui yang alania, yang jelas, yang terang. Karena itu ya, kita harus waspada. Harus waspada karena Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Nah, jelas di sini bahwa dijelaskan di sini bahwasanya orang munafik itu adalah jelek. Orang yang tidak munafik apalagi menutupi kebenaran, tidak munafik dia. Tapi menutupi kebenaran juga bahaya. Jelas dia misalnya nggak munafik, di depan sama di belakang podo ngono. Nggak gelem sembahyang misalnya, nggak gelem poso. Bukan hanya dilakukan kalau budine wong, ngarepe wong ya kayak ngono. Tapi dia menutupi kebenaran. Nah, sekarang kan ada menutupi kebenaran, mengatakan sembahyang tidak wajib, poso tidak wajib. Padahal dia tahu bahwa itu sholat wajib, puasa itu wajib, tahu dia. Tapi dia mengatakan seperti itu, ya, menutupi kebenaran. Nah, ini juga waspada. Orang munafik perlu waspada. Orang yang tidak munafik tapi menutupi kebenaran waspada. Lah apalagi yang mengetahui menutupi, wah harus sangat waspada. Yang mengetahui menutupi ini harus sangat waspada. Karena itu jangan menutupi kebenaran kalau kita mengetahuinya, begitu juga kalau kita memahaminya, jangan kita bantu menutupi kebenarannya. Nah, ini sekarang terjadi. Sekarang ini sudah musimnya. Kebenaran ditutupi untuk membela yang salah. Ini terjadi. Kalau mungkin dulu hanya di perkara-perkara di pengadilan, kebenaran itu ditutupi dengan kebatilan, itu di pengadilan. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini sudah merajalela bahkan di kehidupan. Jelas benar tapi mereka salahkan. Bahkan mereka mengatakan ini enggak benar. Ini terjadi sekarang. Karena itu perlu waspada nih. Dengan orang-orang semacam ini harus perlu waspada. Walaupun backgroundnya itu A, I, U dan yang lain sebagainya, tetap perlu waspada dengan orang seperti ini. Nah, orang-orang Yahudi tadi itu bukan orang biasa, ulamanya justru. Yang mereka mendengarkan firman-Nya Allah, kalamnya Allah, itu ulamanya yang berani merubah itu. Bukan orang biasanya, apalagi orang biasanya. Ulamanya berani merubah, sama sekarang ini. Sama dengan sekarang ini. Mereka berani merubah kebenaran dikatakan batil itu berani. Gak sesat dibilang sesat itu berani. Nah, ini menutupi kebenaran. Mereka itu menutupi kebenaran. Kita yakin mereka tahu. Tapi mereka menutupi kebenaran. Ini harus waspada. Ya, harus waspada. Karena itu kita jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran, sampaikan itu benar. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Oh, kehidupan saya salah. Tapi ketika ada, kamu kok iya, yang saya lakukan salah, yang benar seperti ini. Gentle. Itu. Walaupun yang kita lakukan salah, tapi yang benar ya tetap kita sampaikan benar. Jangan kita tutup-tutupi. Kemudian kalau kita melihat kemungkaran, berusahalah untuk merubahnya. Berusahalah untuk merubahnya. Jangan diem. Jangan ngelihat kemungkaran, cengingisan, guyu, asik, seneng. Jangan. Minimal kalau kamu tidak mau merubahnya, berdoa memohon kepada Allah. Dan tanamkan di dalam hati kita, aku gak setuju ambil perbuatan ini. Seperti itu. Jangan kita diem. Nggak lapo-lapo, sudah nggak ada berusaha mengingatkan dengan lisannya. Mari ngono meneng tok wala nggak doa juga tidak ingkar dalam hatinya. Ini juga perlu waspada. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, kalau kita tidak berani merubahnya, maka minimalnya ingkar. Ini adalah kemungkaran yang dilarang dalam hati kita. Kemudian memohon kepada Allah. Mudah-mudahan orangnya mendapatkan hidayah. Doakan, mudah-mudahan orangnya mendapatkan hidayah. Jangan didoakan bongko, mudah-mudahan wongi bongko. Ojo. Jangan, doakan mendapatkan hidayah.
Doakan mudah-mudahan orang ini disenangkan melakukan kebaikan ketaatan. Baliklah hatinya ya Allah, rubahlah kesenangannya ya Allah, gitu. Itu minimalnya, itu minimalnya. Lah kemungkaran itu banyak macamnya. Banyak macamnya. Lah terkadang kemungkaran yang jelas di depan mata kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Dan ini terjadi bukan di luar masjid, bukan di luar musola, di dalam masjid, di dalam musola. Ini khususnya takmir. Ojo seneng dari takmir tapi bahlul dengan urusan agama. Bodoh dengan agama, tanggung jawab loh. Orang setiap sholat masuk di situ tanggung jawab dia. Tanggung jawab, khususnya kalau ada perempuan sholat, mukenanya benar atau tidak, tanggung jawab itu, takmir itu. Apalagi takmirnya sholat di masjid atau di musola itu. Kecuali kalau pas dia keluar dia nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi ketika dia ada di situ, diem tok meneng tok, padahal tahu kebiasaannya orang-orang, loh hati-hati. Makanya minimal untuk mengurangi kerja takmir untuk mengingatkan jamaah perempuan, berikan gambar, pajang di tempat yang sekiranya dilihat oleh mereka. Nah, seperti misalnya di situ tuh ada gambar cara memakai mukena yang benar. Nah, itu minimal untuk mengurangi, bukan berarti mari ngono menang. Bukan berarti mari ngono diem, enggak, tetap diingatkan. Ndak ketok wonge. Atau ndak esok maca, tetap diingatkan. Jangan beli, jalan di. Iki tak delok ngono, endi? Nyelempit. Ya ndak ketok padha ae goro. Sama dengan kita ngomong sama orang tuli, ngomongnya ndak krungu wonge. Sing rodok banter supaya orangnya dengar. Nah, itu masih satu, belum lagi banyak masalah yang ada di musola atau masjid yang mereka ini sholatnya nggak sah karena sarungnya bolong atau yang lain sebagainya. Ini kewajiban. Nah, apalagi yang di luar masjid, di luar musola. Sing jerone masjid, jerone musola wakil, meneng jabone masjid, jabone musola, luwih akeh meneng. Nah, itu. Kemudian kita mengetahui di dalam ayat ini Allah sudah mengingatkan bahwa Allah mengetahui yang sir dan alania. Maka jangan pernah kita bangga, senang, bahagia melakukan kemungkaran, kejelekan, kemaksiatan karena tidak diketahui orang-orang. Jangan kita bangga, jangan kita senang. Karena apa? Allah yang melihat kita. Kalau kita nggak dilihat orang, nggak apa-apa. Orang ngelihat masih tidak masalah. Yang masalah besar itu kalau kita dilihat Allah ini. Lah kita nggak mungkin dimanapun kita pasti dilihat Allah. Karena itu kalau mau melakukan kemaksiatan ingat, saya ini dilihat oleh Allah. Kalau saya dilihat guru saya, kalau dilihat orang tua saya melakukan ini saya sungkan izin. Lah masa sama Allah nggak malu? Lah Allah yang menentukan semuanya, surga neraka Allah yang menentukan. Yang memastikan kita surga neraka ini Allah, yang mengampuni atau tidak ini Allah, yang merahmati atau tidak Allah. Lah kalau kita melakukan kemaksiatan dengan senang hati, dengan bahagia sekalipun tidak dilihat orang, Allah yang melihat, hati-hati. Karena itu kita perlu belajar untuk selalu memantau Allah di dalam kehidupan kita, di dalam gerak-gerik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keselamatan buat kita sehingga kita bisa terhindar dari kemaksiatan, kejelekan dan kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan agar terus menghindar, menjauh dari kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Amin. Allah